Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini pembelajaran bimbingan konseling, yaitu materi pembelajaran pada era pandemi COVID-19. Kali ini Bu Nuri ingin menyampaikan yaitu tentang evaluasi prestasi belajar. Nah, sebelum itu kita harus tahu tujuannya. Apa tujuannya? Dapat memahami dan mengevaluasi kebiasaan belajar serta merencanakan pencapaian prestasi belajar sesuai dengan target yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu, apapun itu, kita harus mempunyai tujuan. Baik mau belajar maupun cita-cita, kita harus mempunyai sebuah tujuan. Dan yang harus kita tanamkan, tujuan itu harus dicapai. Karena jika tidak tercapai, kita itu berasa tidak mempunyai sebuah patokan bahwa hidup saya itu nantinya akan sukses ataupun tidak. Selanjutnya, apersepsi, yaitu evaluasi merupakan salah satu dari faktor pendukung bagi lancarnya sebuah pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kita. Tingkat keberhasilan kita itu tingkatannya sudah sampai di mana. Untuk itu, dalam sebuah perilaku baik dalam sekolah ataupun di luar, kenapa seseorang itu harus melakukan sesuatu itu dengan baik. Di sini pun di sekolah adanya konselor itu sangat dibutuhkan, karena tujuan konselor yaitu mengevaluasi anak didik dari segi akademik, psikis, emosional, kepribadian, dan pergaulan sosial. Karena konselor itu tujuannya yaitu membentuk pendidikan karakter pada siswa-siswinya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab dan dampak dari stres. Stres ya, kita dalam masa pandemi ini banyak orang stres. Stres ini banyak, ada 3 sumber. Sumbernya ada pada lingkungan, fisiologis, dan pikiran kita. Di sana sudah dijelaskan. Jika lingkungan, kita harus pintar-pintar memilih teman. Contohnya, bagaimanapun teman kita, itulah yang terbaik buat kita. Dan kita harus menentukan sikap bagaimana kita berada pada lingkungan yang berbeda. Fisiologis, perubahan kondisi tubuh. Kondisi tubuh untuk tiap tingkatan yaitu akan berubah. Ini harus kita pahami, kita rasakan bagaimana perubahan kita. Itu pembentukan dari semua, dari pendewasaan diri, dari ada perubahan dalam kondisi tubuh. Pola pikir. Pola pikir. Buatlah pikiran kita sebaik mungkin, stres mungkin, sebaik mungkin. Tidak ada hal-hal yang negatif yang akan tanamkan pada pikiran kita. Selanjutnya, gejalanya apa saja? Gejala stres. Banyak ya gejala stres pada remaja, diantaranya kehilangan minat. Apapun itu malas, mau ngelakuin apa aja malas, itu kehilangan minat. Yang kedua, berat badan nih semakin menurun. Diet. Dilakukan diet agar kelihatan percaya diri. Yang ketiga, mengalami susah tidur atau insomnia. Itu buatlah rileks anak-anak. Yang keempat, mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari. Itu dari segi gejala-gejala stres. Selanjutnya yaitu kelanjutannya banyak sekali stres itu, yaitu merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah. Terus kehilangan kemampuan berpikir, kurangnya konsentrasi. Selanjutnya munculnya perasaan sedih setiap hari.
dan munculnya pikiran yang tentang kematian. Itu dihindari ya anak-anak, karena hal-hal seperti itu akan menghambat segala perubahan pada diri kita sendiri, baik kesuksesan ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentang dampak akibat stres. Satu, dampak fisiologis seperti mengalami gangguan fisik. Yang kedua, dampak psikologis yaitu seperti menurunnya rasa emosi, keletihan dan lain sebagainya. Yang ketiga, dampak perilaku, kebingungan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu cara menangani stres. Bagaimana caranya? Cara menangani stres itu ada tiga lapis. Satu, lapisan pertama ya, dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu. Nama lainnya adalah primary prevention, yaitu harus bisa mengatur skill waktu. Kita punya skill, kemampuan. Yang kedua yaitu secondary prevention, strategi kita menyiapkan diri menghadapi segala sesuatu, yaitu dengan cara rekreasi, istirahat dan lain sebagainya. Kita bisa menentukan sendiri bagaimana kita mengatasi stres. Yang ketiga yaitu strategi kita menangani dampak stres yang terlanjur ada, kalau diperlukan meminta bantuan seperti bantuan psikologi ataupun orang yang lebih profesional. Itu ya cara menangani stres. Selanjutnya ketiga, stres itu sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Bagaimana menangani seperti tadi itu, boleh rehat, boleh melakukan kebugaran, senam aerobik dengan teman-teman, pergi ke gym, ataupun kita bisa melakukan aktivitas seperti wawancara. Jadi melakukan tukar pikiran antar teman itu bisa kita lakukan. Selanjutnya ini ada mengatasi kecemasan ujian. Ini yang perlu kita perdalam lagi. Yang pertama, biasakan diri mengatasinya, yaitu persiapkan dari awal, kendalikan emosi. Yang kedua, persiapkan fisik. Dan yang ketiga, pelajari skill relaksasi yang amat menolong. Tarik nafas, baca istighfar boleh, terus relaksasi yang lain bisa bermeditasi, berdoa dan lain sebagainya. Sholat itu obat yang paling mujarab. Sekian yang Bu Nuri jelaskan. Apa yang saya jelaskan semoga bermanfaat buat kalian. Semoga kalian juga senantiasa sehat selalu berpikir positif, dan semoga pembelajaran ini menanamkan semangat yang lebih tinggi, dan lakukanlah semuanya dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.